Pernah nggak sih baru keluar pagar mau beli sayur, tiba-tiba suasana komplek atau gang langsung hening? Atau pas lewat, ada sekumpulan tetangga yang tadinya seru banget ngobrol, pas ada kamu lewat malah langsung bubar jalan. Hati-hati, mungkin kamu lagi jadi menu utama di obrolan mereka hari ini. Di perkampungan kita, gosip itu nyebarnya lebih cepat daripada sinyal 5G. Masalahnya, kenapa ya ngomongin orang rasanya lebih gurih daripada gorengan anget? Dan gimana caranya supaya kita nggak kebakaran jenggot pas dengar nama kita dibawa-bawa? Hari ini kita bedah tuntas. Fenomena radio rusak antara tetangga ini sebenarnya penyakit lama. Ada beberapa alasan kenapa hal seperti ini sering terjadi di lingkungan kita. Jujur aja, buat sebagian orang, tahu urusan dapur tetangga itu dianggap hiburan gratis. Si itu beli motor baru, dapat duit dari mana ya? Padahal mungkin aja hasil nabung bertahun-tahun. Kadang orang bergunjing supaya dirinya terasa lebih baik. Untung anak saya gak kayak anak si itu. Intinya, menjatuhkan orang lain buat meninggikan diri sendiri. Awalnya cuma satu fakta kecil, ditambah bumbu-bumbu micin dari si A masuk ke telinga si B, jadi cerita aksi, sampai ke si C berubah jadi film horor. Faktanya, cuma beli panci baru ceritanya bisa jadi dapat warisan misterius. Dampaknya, lingkungan jadi nggak sehat. Ada rasa saling curiga, mengkontak-kotakan warga, sampai akhirnya silaturahmi rusak cuma gara-gara omongan yang belum tentu benar. Terus kalau kita yang jadi korban atau malah kejebak di lingkaran itu harus gimana? Gunakan prinsip tutup telinga. Kamu nggak bisa kontrol mulut orang lain, tapi kamu bisa kontrol reaksi diri sendiri. Kalau dengar gosip tentang diri sendiri, selama nggak merugikan secara hukum atau finansial, anggap aja itu pajak jadi orang yang diperhatikan. Kalau ada tetangga mulai ngajak ngomongin orang, coba alihkan topik. Iya ya, tapi ngomong-ngomong, harga cabai lagi naik ya sekarang. Kalau nggak mempan, pamit pelan-pelan. Jangan kasih panggung buat gibah. Nggak semua hal harus dijelaskan. Makin kamu sibuk klarifikasi ke orang yang memang niatnya cari salah, makin mereka punya bahan buat muter balik fakta. Orang yang sibuk memperbaiki kualitas hidupnya biasanya nggak punya waktu buat ngurusin hidup orang lain. Hidup bertetangga itu harusnya jadi sistem pendukung, bukan sistem penghancur. Yuk mulai sekarang kita ganti gibah jadi gotong royong. Capek loh ngurusin hidup orang, mending ngurusin tanaman atau hobi sendiri. Betul nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pernah punya pengalaman unik sama tetangga yang hobi ngulas hidup orang?